Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Permana Ramadan. Saya dari kelas Manajemen Dakwah B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pentingnya moderasi dalam beragama. Sebelum itu, tentunya kita harus tahu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Moderasi dalam beragama adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan, mengapa kita bangsa Indonesia khususnya membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama. Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan mengapa kita perlu moderasi beragama. Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk untuk menjaga agar tidak menghilangkan nyawa. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan. Orang yang ekstrim tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia atas nama Tuhan. Padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir. Kebenaran menjadi beranak pinak. Sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya. Dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya, maka konflik pun tidak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia. Tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara,
yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata dan berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berkelindan dengan hukum dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan jika dibiarkan tumbuh dan berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang kita dalam menghadapi setiap perbedaan. Selain dari 3 poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas lembaga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.